sama dari penjelasan B mu'athah dari para musawirin. Jadi B mu'athah itu ketika dalam akad tidak ada sighotnya, tidak ada lafadz sighotnya, dan juga disyaratkan barangnya itu tidak boleh barang yang mahal atau barang yang dianggap remeh. Ada yang berbeda mungkin? Ya, yang berbeda ya B mu'athah. Silakan Hasmat. Nggih, kami sekalian jawab ya, ini beda. Dengan konsep tolong dipahami dari awal runtutannya. Tak runtuto suka awal-awalnya. Kan ya, kami jawabannya mutlak diperbolehkan tanpa sighot. Mutlak. Untuk menjawab berarti apakah wajib tidak wajib, entah itu bil qaul, bil lafzi atau bil isyarah. Tapi dengan permasalahan lamongan iki ya mutlak. Kan ngenten. Dari awal kan napa ulama mengatakan sighot itu wajib bertendensi pada napa hadis innamal bai'an antarodin. Akhirnya dari konsep antarodin tersebut ulama mengkategorikan ridho niku bil akdi yang ada sighot. Kan ngeten. Ternyata dalam konsep mu'athah yang telah diterangkan dari diri musawirin yang lain itu ada tiga kaul, tiga pendapat. Teman-teman itu hanya menjelaskan satu pendapat yang bahwasanya mu'athah diperbolehkan untuk barang yang muhakkor, sing remeh. Roti kaya dhewe tumbas teng warunge kuprit gorengan rasa nembung jipuk sik mangan. Bayare keri iku barang yang remeh. Tapi dalam deskripsi kita warungan Tegal itu kan bukan barang yang remeh, kita sepakati. Kan ngoten. Ternyata dalam konsep bil mu'athah niku ada tiga kaul. Yang pertama, kaul yang masyhur niku mengatakan memang tidak sah kok ketika bek tanpa adanya sighot. Masyhur. Kami bacakan ya langsung, tapi urung bar iki rentetan konsepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-madhab fil asli raudhah annahu layak fi li'adamil wujudil sighah. Layak fi apa bek la li'adamil wujudil sighah, karena tidak ada sighah. Tidak sah bek niku dengan cara mu'athah. Niku secara masyhur fil madhab Syafi'iyah. Tapi wa kharaja Ibnu Suraj qaulan anna dzalik yakfi fil muhaqqarat. Ibnu Suraj niku mengatakan sah ketika barang-barangnya remeh, bil mu'athah dadi sah. Wabihi dan sependapat dengan pendapatnya Ibnu Suraj afta ar-Rawayani wa ghairuhu, Imam Rawayani dan selainnya. Wal muhaqqar iku karatul khubzi wa nahwihi mimma yu'tada fi al mu'athah. Memang barang-barang yang sudah adat itu dibekkan secara mu'athah. Wa qala Malik rahimahullahu taala wa wasa alaihi yan akidu, niki pendapat yang ketiga. Yan akidu ba bikul lima ya'adduhun nas bai'an wastahsanahu al imam al bari ibnu Sobah wa qala Syekh Imam Az-Zahid Abu Zakaria Muhyiddin wa An-Nawawi qultu hadza alladzi istahsanahu ibnu Sobah wa huwa rajih. Imam Nawawi mengatakan pendapat yang ketiga, setiap setiap Yang ketiga tadi pendapatnya Imam Malik. Oke. Pendapatnya Malik banyak. Pendapatnya Malik, Ibnu Sobah dan Imam Nawawi mengatakan pendapatnya Ibnu Sobah itu termasuk ar-rajih. Dalilan wa huwa al-mukhtar. Ngoten lho. Li annahu lam yasih fi syar'i istiratul lafzi. Karena dalam syariat itu tidak ada dalil nas yang mengatakan sighot itu wajib, gak enak dalil nas. Hanya saja innamal bai' antarodin lah. Korelasi antarodin ulama mengatakan dengan akad. Tapi di sini mengatakan napa lam yasih fi syar'i istiratul lafzi. Fa wajaba rujuk ilal urfi. Maka setiap perkara bai' gitu itu bisa diakati mu'athah. Secara pendapat ketiga sah. Masih lanjut. Sebenarnya dalam permasalahan kita setiap B bisa diakati mu'athah, meskipun itu bukan muhaqqar. Secara pendapat ketiga tadi itu tetap sah. Ar-rajih menurut Imam Nawawi
Itu termasuk ar-rajih indal Nawawi. Dalam permasalahan kita, ternyata sekarang kalau kan itu ada 3 pendapat ya. Kalau kita sekarang menggunakan konsep pendapat yang mengatakan haram. Oke. Konsep pendapat yang mengatakan haram. Masyhur berarti. Oke. Ternyata di situ masih ada celah untuk membolehkan. Konsepnya pripun? Dalam kitab Isadur Rafiq diterangkan wafil i'ab laka antakula al kalam jami'hu mafrudun fima la ya'lamu au yadunna ridal makhud minhu. Dibutuhkan adanya kalam, adanya ucapan, adanya sigot wal qabul niku mafrudun, difardukan, diwajibkan fiman la ya'lamu au yadunnu ridal makhud minhu. Ketika wong iku gak roh atau tanpa ada apa prasangka nek dhewe jigo iku gak oleh ridhone. Ngoten lho. Iku konsep dalam yang mengharamkan. Paham tidak? Paham tidak? Ngene paham tenan. Berarti konsep yang mengharamkan, konsep wajib mafrudunnya kemana? Kepada ketika napa pembeli itu tidak ada ya'lam atau auyadun, gak enek prasangka atau mengetahui barang iki lho nek tak jibok aku oleh ridhone penjual. Konsep fardunya di situ. Tapi kok ketika amman alimahu audunnahu fala yata'atta fihi khilaful mu'attah. Kok ketika kita niku kok tuku napa mempunyai don, mempunyai prasangka, barang iki nek tak jebuk sik oleh ridhone bae itu diperbolehkan. Karena konsep awal innama bai'a tarodin. Kang, terima kasih. Sangat panjang sekali. Moderatornya nggak paham, yakin menjelaskan tentang beberapa pendapat tentang bai' mu'attah. Ini kira-kira saya simpulkan atau tidak? Tidak usah. Tidak usah. Tor, begini. bentar Tor. Kalau bicara konsep, saya punya konsep yang lebih tepat untuk deskripsi. Tadi kan saya menuturkan jawaban hanya untuk menjawab soal tanpa menyinggung deskripsi. Saya punya ibarat sebenarnya yang sesuai untuk, deskripsi. Untuk sub A ini sudah terjawab ya sebenarnya. Sebenarnya untuk sub A sudah terjawab. Sub A sudah terjawab. Pihak penjual ini, harus menampilkan. Nanti saya simpulkan dulu nih. Jadi untuk yang tadi dari Hasmat, Hasmat. Ini dari Kifayatul Akhyar ya. Nggih. Jadi dalam kitab Kifayatul Akhyar tadi ada 3 pendapat. Tadi kan kami bacakan dulu definisi mu'attah ya supaya tadi. Al-mu'attah ayyaquda al-mushtari al-mabi'a wa yadfa'ul mabi'u as-samana ya. Wa yadfa'u lil bai'i as-samana. Aw yadfa'u al-bai'u lil al-mabi'a fa yadfa'u lahu al-akhar as-saman. Min ghairi takallumin wala isyaratin. Itu yang dinamakan mu'attah. Yaitu seorang mustari mengambil mabi' dan baik memberikannya min ghairi takallumin wala isyarah, tanpa ucapan atau tanpa isyarah. Kemudian tadi dari Hasmat bahwa mu'attah ini ada 3. Yang kaul masyhur itu latan akid atau layakfi di sini, layakfi. Kemudian Imam Royani dan Imam Ibnu Suraj itu mengatakan yakfi tapi dengan catatan fil muhaqqarat atau fil hakir. Kemudian yang menurut Imam Nawawi dan lain-lain itu bisa sah yan akidu albe bikul 5 yaudun nasbai'an. Sekiranya orang-orang menganggap itu sudah dikatakan bai'. Kemudian kalau kita gabungkan dengan deskripsi masalah di sini, itu ternyata apa? Harganya tidak umum, gitu loh. Kenapa? Sebenarnya begini. Hukum asli bai' mu'attah itu tidak sah karena tidak memenuhi arkanul bai'. Kemudian ada ulama yang memperbolehkan dalam fil muhaqqarat